Mimpi basah Ketua RA Taufik Assegaf nasab Ba'alawi disejajarkan dengan hadis mutawatir. Menakar khayalan mensejajarkan nasab Ba'alawi dengan hadis mutawatir, analisis logika epistemologi Islam dan kritik validitas historis. Klaim sepihak yang dilontarkan oleh Taufik Assegaf mengenai keinginan agar legalitas nasab Ba'alawi disejajarkan dengan derajat hadis mutawatir merupakan sebuah lompatan logika yang fatal, ahistoris, dan menabrak pakem epistemologi Islam. Pernyataan semacam ini mencerminkan keputusasaan metodologis di tengah badai kritik ilmiah yang sedang menyoroti terbukanya bukti ilmiah yang memperlihatkan dengan jelas ketidaksambungan silsilah Ba'alawi ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh para ahli nasab, DNA, dan sejarawan kontemporer. Dalam struktur keilmuan Islam, hadis mutawatir berada pada kasta tertinggi epistemologi hukum, maqamul qoti. Sebuah riwayat dikategorikan mutawatir apabila disampaikan oleh sekelompok narator dalam jumlah besar pada setiap tingkatan sanadnya, tobaqat, yang secara rasional tidak mungkin bersepakat untuk berbohong, tahalaku, alal kadzib. Konsep ini menghasilkan keyakinan yang pasti, ilmu yakin, tanpa ada ruang keraguan sedikitpun. Mensejajarkan klaim nasab sebuah klan dengan hadis mutawatir adalah tindakan yang tidak berdasar. Kitab keilmuan Islam telah mematok batas tegas mengenai hal ini. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tadrib Ar-Rawi menjelaskan secara rinci syarat mutlak mutawatir yang bertumpu pada ketersambungan sanad yang kasat mata dan disaksikan oleh orang banyak secara konsisten di setiap zaman. Jika metodologi mutawatir ini dipaksakan untuk menguji nasab Ba'alawi, maka klaim mereka justru akan runtuh seketika akibat fakta-fakta berikut. Pertama, terputusnya garis sejarah, inqita'. Nasab Ba'alawi mengalami kekosongan pencatatan sejarah, blank spot, selama hampir 300 hingga 550 tahun. Nama Ubaidillah atau Abdullah yang diklaim sebagai anak dari Ahmad bin Isa al-Muhajir sama sekali tidak pernah tercatat dalam kitab-kitab nasab yang ditulis oleh para ulama sezaman maupun ulama yang hidup dekat dengan masa tersebut. Kitab primer abad ke-5 Hijriah seperti Tahzibul Ansab karya Abil Hasan al-Ubaidili, wafat 435 Hijriah, 1044 Masehi, dan kitab abad ke-6 Hijriah seperti Al-Sajarah al-Mubarakah karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah, 1210 Masehi, menegaskan bahwa Ahmad bin Isa al-Muhajir hanya memiliki 3 orang anak, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Nama Ubaidillah atau Abdullah sama sekali gaib dari literatur primer tersebut. Kedua, pelanggaran kaidah syuhrah wal istifadah. Syarat minimal sebuah nasab dianggap valid secara syariat adalah bersifat masyhur dan tersebar luas sejak zaman leluhurnya, syuhrah mustafidah. Doktrin ini dibahas tuntas dalam kitab fikih peradilan, salah satunya oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Sebuah nasab baru bisa diakui jika kesaksian publik tidak pernah terputus sejak generasi pertama. Kenyataannya, nama Ubaidillah baru muncul dalam literatur lokal Yaman pada abad ke-9 Hijriah 15 Masehi, melalui kitab Al-Burqa Al-Musyiqah karya Ali bin Abu Bakar Al-Sakron, wafat 895 Hijriah 1490 Masehi. Ada lompatan waktu ratusan tahun dari masa hidup Ahmad bin Isa pada abad ke-4 Hijriah. Keheningan literatur selama berabad-abad ini secara otomatis menggugurkan prasyarat mutawatir. Ketiga, kerancuan metodologi epistemik. Hadis mutawatir bertumpu pada validitas transmisi teks dan hafalan yang terjaga ketat antar generasi secara horizontal dan vertikal. Sementara itu, klaim nasab Ba'alawi bertumpu pada metodologi klaim sepihak, dawa mujarodah, yang baru dimunculkan berabad-abad kemudian tanpa didukung manuskrip sesaman, muasyirah. Menyamakan dokumen yang cacat sejarah dengan otoritas hadis mutawatir adalah bentuk sesat pikir, fallacy of equivalence, yang sangat vulgar. Secara hukum dan logika ilmiah, keinginan Taufik Assegaf tersebut hanyalah sebuah angan-angan sosiologis untuk mempertahankan privilege sosial di mata awam. Secara akademik, nasab Ba'alawi bahkan belum mampu menyelesaikan syarat paling mendasar dalam ilmu nasab, yaitu ketersambungan dokumen tertulis yang valid, itisolus sanad fil kutubil muasyirah. Jangankan disejajarkan dengan hadis mutawatir yang berstatus absolut, qotil wurud, untuk masuk dalam kategori hadis ahad yang sahih pun nasab ini tertolak karena cacat pada prasyarat keadilan dan kedobitan sejarah perawinya, bahkan ada 12 nama yang teridentifikasi fiktif.